Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita melanjutkan terkait dengan al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyimpulkan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus mencakup keimanan akan keesaan Allah dalam hal penciptaan alam semesta, kepemilikan, pengaturan, dan juga mencakup keimanan akan esanya Allah atau keesaan Allah dalam hal ibadah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mencakup keimanan akan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta alam semesta, pengatur, pengendali, pemilik, dan hanya Allah satu-satunya yang memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Ini merupakan keimanan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami makna Rabb, Rabbul Alamin. Rabbun itu artinya pemilik, penguasa, pengatur. Maka dari sini muncul istilah tauhid rububiyah. Ya. Jadi istilah yang terambil dari nas, dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh. Beliau berkata, wa min jihatin ukhra فإن نجد القرآن الكريم يجمع بين ربوبية الله عز وجل المتمثل في ملكه للسماوات والأرض وما فيهما وقيوميته عليهما وبين أسمائه الحسنى وصفاته. Dan di sisi yang lain kita mendapatkan Al-Quranul Karim menggabungkan antara rububiyah Allah yang terwujud di dalam kekuasaannya terhadap alam semesta ini, kekuasaannya di langit dan di bumi, dan di antara keduanya, serta qayyumiyatuh, pengurusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah yang terus mengurus alam semesta ini dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang rububiyahnya, juga Allah mengaitkan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang agung yang dimiliki oleh Allah. Sebagaimana bisa kita baca di dalam firman Allah di surat Al-Baqarah, di ayat yang saya kira kita semua menghafalnya, saya yakin semua menghafal, yaitu surat ayat Kursi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kenapa Allah yang layak disembah dan yang berhak disembah? Dialah Tuhan satu-satunya Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang kekal. Al-Qayyum, yang selalu mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang mana tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah, kepemilikan Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Syafaat di hari kiamat tidak akan diperoleh oleh seorang hamba kecuali terhadap hamba yang mendapatkan izin dari Allah bahwa dia berhak untuk memperoleh syafaat. Syafaat mutlak itu milik Allah, yang kemudian Allah berikan hak kepada makhluknya untuk bisa memberi syafaat. Allah memberikan hak kepada Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, untuk memberi syafaat. Dan syafaat beliau adalah syafaat terbesar. Itu pemberian Allah, dan Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada orang yang diizinkan oleh Allah untuk diberi syafaat. Sehingga ketika kita meminta syafaat, bukan meminta kepada Rasulullah SAW. Minta kepada siapa? Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami syafaat baginda Muhammad SAW. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami syafaat Rasulullah SAW. Bukan mintanya kepada Nabi, ya Rasulullah berikan syafaat kepada kami. Karena Nabi tidak berhak. Nabi akan memberi syafaat atas izin Allah. Siapa kata Allah di dalam ayat kursi? Ini surat atau ayat yang insya Allah banyak di kalangan kita yang sudah menghafalnya. Dan ini ayat yang berbicara tentang tauhidullah. Kalau kita renungkan ayat kursi ini, maka kita renungkan, kita tadabburi, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang mengetahui apa yang ada di depan mereka atau di belakang mereka. Artinya segala sesuatu diketahui oleh Allah. Yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun hal yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Namun makhluk tidak akan bisa menguasai sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang tahu ilmunya Allah. Alimul ghaibi wasyahada, hanya Allah. Makhluknya Allah mengetahui sedikit dari ilmunya Allah, dan itu pun pemberian Allah. Sehingga tidak boleh kita menisbahkan kepada makhluk siapapun dia bahwa dia tahu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Itu adalah sifat yang hanya disandang oleh Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui segala hal yang ada di Lauhil Mahfuz. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh beliau, dan banyak.
Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang hari kiamat, akhbirni anis sa'ah. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Jibril tak tahu, Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Maka jangan pernah menyandangkan sifat kesempurnaan ilmu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak ada yang menyamai Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah Azza wa Jalla mencakup langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Dan dalam menjaga, mengelola tidak memberatkan Allah. Dan dialah Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Fa innal ladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi huwa wahdah. Dialah satu-satunya al-hayyul ladzi la yamut. Satu-satunya yang hidup yang tidak pernah mati. Al-Qayyum yang terus mengurus makhluknya. Al-Alim yang maha tahu. Al-Hafidh yang maha menjaga. Al-Aliyul Azim yang maha tinggi, yang maha agung. Famanzur ila qawlihi ta'ala. Kemudian perhatikan kata Syekh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan telah kami ciptakan manusia, Allah yang menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Was-was, itu bisikan hati. Allah tahu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Apakah mungkin Allah menciptakan manusia tidak mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang terlihat? Wa huwa al-latiful khabir. Dialah Allah yang maha lembut, yang mengetahui segala hal, sampai hal-hal yang detail dan tidak ada tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikaitkan antara penciptaan kepemilikan dengan nama-nama kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan. Wa ammal ladzina yukirrun, adapun orang-orang yang menetapkan, mengakui bi annallaha rabbu kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan segala sesuatu, wa khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu, wala yuwahhidunahu fi uluhiyatihi, akan tetapi dia tidak mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah kepadanya. Fayusyrikuna ma'ahu ghairah fi ibadati. Mereka menyekutukan Allah dengan yang lain dalam persoalan ibadah. Wala yuwahhidunahu fi asma'ihi wa sifati. Tidak mengesahkan Allah di dalam menetapkan nama dan sifat-sifatnya. Fayu'attilunaha. Mereka pun melakukan ta'til, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat yang seharusnya ditetapkan. Au yushabbihunaha bi sifatil makhluk, atau menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Au yu'awwilunaha ta'wilatin fasida la wajha laha, atau melakukan ta'wil, penafsiran yang rusak. Fa inna hadha tauhid la yanfa'uhum. Maka pengakuan akan keesaan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta ini tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kalau mereka tidak mengesahkan Allah di dalam hal ibadah. Menetapkan Allah pencipta, tapi menyembah selain Allah. Menetapkan Allah yang mengatur alam semesta ini, tapi menuhankan selain Allah. Maka ikrar, ketetapan atau menetapkan bahwa Allah ada, Allah pencipta, Allah pengatur, itu belum cukup,
bagi seseorang untuk menjadi seorang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. Wala yukhrijuhum min dairatil kufri ila dairatil iman. Mengakui hanya Allah yang menciptakan, mengatur, tapi kemudian menyekutukan Allah di dalam hal ibadah, pengakuan ini tidak mengeluarkan mereka dari dairatul kufri, dari lingkaran kekufuran menuju lingkaran keimanan. Faqad haqallahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Quranul Karim tentang keadaan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka menetapkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu, akan tetapi mereka tetap di dalam kesyirikannya dan mereka tetap dianggap orang-orang musyrik. Kenapa? Li'annahum lam yuwahhidullah fi uluhiyatih. Karena keyakinan ini tidak membawa mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka punya keyakinan bahwa Allah pencipta, tapi mereka menuhankan selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fa'abadu ghairahu subhanah. Wali'annahum lam yuwahhidullah fi asma'i wa sifatih. Mereka juga tidak mentauhidkan Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya. Fajahadu ba'daha. Mereka menolak sebagian sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Walam yu'minu biha. Mereka tidak beriman. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman tentang golongan yang seperti ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali keimanannya disertai dengan kesyirikan. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid ada min talamid Ibn Abbas. Di antara murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabi, Syekhul Mufassirin wal Qurra. Abdullah bin Abbas ada imamnya ulama, imamnya ahli tafsir, punya murid Mujahid. Namanya Mujahid. Mujahid juga belajar dari Abu Hurairah, belajar dari Aisyah. Gurunya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujahid rahimahullah berkata, ini perlu kita fahami siapa Mujahid, ya. Karena nama ini selalu muncul di dalam buku-buku tafsir bil ma'thur, tafsir-tafsir yang menjelaskan ayat dengan hadis atau dengan perkataan-perkataan para ulama salaf atau para mufassirin. Biasanya muncul nama Mujahid, muncul nama Abdullah bin Abbas, muncul nama Sa'id bin Jubair, dan seterusnya. Di antaranya tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir. Imam Mujahid berkata mengenai ayat ini, bahwa sebagian mereka beriman dan disertai dengan kesyirikan. Apa maknanya? Imanuhum billah, keimanan mereka kepada Allah itu adalah ucapan mereka. Orang-orang musyrik itu mengatakan Allahu khalaqana, Tuhan yang menciptakan kami. Allah. Wa razaqan wa yarzuqana, Allah yang memberi rezeki kepada kami. Wa yumituna, Allah yang mematikan kami. Fahada iman ma'a syirki ibadatihim ghairah. Akan tetapi keyakinan ini disertai dengan ibadah mereka kepada selain Allah. Jadi pengakuan Tuhan itu yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka, memberi rezeki mereka. Tapi prakteknya ketika mereka beribadah kepada patung-patung yang mereka buat. Yang mereka katakan ini yang nanti memberi syafaat kita. Mereka yang menghubungkan kita dengan Allah. Ibadah kepada makhluk selain Allah. Wa qala ta'ifatun minas salaf. Sebagian dari salaf berkata,
mengenai ayat-ayat yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran, di mana Allah menggambarkan keyakinan akan adanya Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang menciptakan, namun mereka berbuat syirik kepada Allah. Tas'aluhum, kalian bertanya kepada mereka, yakni orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Wa hum ma'a hadha, dan mereka bersama dengan pengakuannya ini ya'buduna ghairahu, akan tetapi mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad akhbara subhanahu 'anil musyrikina annahum kanu yu'minuna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul malik. Dan Allah azza wa jalla memberikan informasi kepada kita tentang orang-orang musyrik, bahwasanya mereka mengimani artinya meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang memiliki. Di mana Allah azza wa jalla berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Allah azza wa jalla memberikan informasi kepada mereka tentang keanehan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab dengan pasti. Mereka akan menjawab dengan keyakinan Allah yang menciptakan mereka. Fahanna yufakun, kata Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Seharusnya keyakinan ini membawa mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Lucunya mereka meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, mematikan, pengendali, pemilik, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Tentunya logikanya kalau Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali, maka makhluk tidak punya sifat-sifat itu. Makhluk yang dia sembah sama seperti dia. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan? Yang kita sembah itu adalah orang-orang, kalau dia manusia, dia adalah orang-orang yang punya kewajiban untuk menyembah Allah. Maka Allah katakan, fa'anna yu'fakun. Ini keanehan orang-orang musyrik zaman dahulu. Wa qala aidan, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah kepada mereka, tanyakan kepada mereka, siapa yang mencipta, yang memberi rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi? Apakah memiliki pendengaran, penglihatan? Siapakah yang memiliki pendengaran, penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan al-hayyu minal mayyit, yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Wa may yudabbirul amr. Siapa? Tanyakan kepada mereka. Apa jawaban mereka? Allah. Fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada orang-orang ini, kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak menyembah Allah saja? Kamu sudah mengakui bahwa segala sesuatu dimiliki Allah. Yang mengatur kamu, memberi rezeki Allah. Kenapa kamu tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wa hakadha fa innahu laysa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabb kulli syai' yakunu wahidan lah. Kesimpulannya, bahwa tidak semua orang yang meyakini bahwa Allah azza wa jalla Tuhan pemilik pengatur segala sesuatu, tidak semua yang kemudian meyakini ini otomatis dia adalah orang yang mentauhidkan Allah di dalam hal ibadah, sifat-sifat dan nama-namanya. Tidak otomatis. Wa aktsarul ibad la yunkiruna al-khaliq. Bahkan kebanyakan makhluk mereka tidak mengingkari pencipta dan tidak mengingkari rububiyah Allah terhadap makhluknya. Walakin akan tetapi mu'dham kufrihim min ibadatihim ghairallahi azza wa jalla. Sebagian besar kesyirikan mereka adalah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
Tauhid rububiyah ini konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Tidak bisa dipisah. Ini bukan sesuatu yang terpisah. Dia menjadi satu kesatuan. Ya. Orang yang mengakui bahwa Allah pencipta, pengatur segala sesuatu, konsekuensinya ya dia hanya beribadah kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Teguran dan celaan Allah, bahkan pernyataan Allah terhadap kekafiran orang-orang musyrik yang mengakui adanya Tuhan, itu pelajaran buat kita. Ini ayat-ayat jangan dianggap terpisah dari kehidupan kita. Jangan-jangan kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini. Naam, kita tidak menyembah berhala, tapi kita bertawakal kepada selain Allah. Kita menggantungkan hati kita untuk memperoleh manfaat kepada selain Allah. Mengangkat makhluk seperti dengan derajat Tuhan. Kita bersandar kepada makhluk tersebut. Jadi jangan membaca, nggak mungkin, ini kan berhala-berhala. Lah, yang diambil itu intisarinya. Bisa jadi berhala, kalau dulu itu patung berhalanya, kalau sekarang berhalanya bisa dalam bentuk manusia. Bisa dalam bentuk jabatan kita. Bisa dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk orang-orang saleh. Hati-hati. Ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ini salah satu bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan dari sini pelajaran penting buat kita. Belum dianggap mukmin orang yang mengakui adanya Tuhan. Titik. Kalau dia mengakui adanya Tuhan, tapi dia menyembah selain Allah, dia bukan orang beriman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar Tuhan itu ada. Kalau itu sudah dianggap beriman, iblis orang yang pertama kali beriman. Iblis itu ngaku nggak adanya Tuhan. Ngaku apa enggak? Ngaku. Bahkan iblis itu beriman bahwa Allah itu punya segala-galanya. Yang menghidupkan, mematikan Allah. Dari mana kita tahu? Dari permohonan iblis kepada Allah. Tangguhkan kehidupan saya sampai hari dibangkitkan manusia. Iblis meminta kepada Allah. Artinya iblis yakin bahwa Allah bukan hanya pencipta, tapi yang mengontrol hidupnya, yang menghidupkan, mematikan dia. Tapi apakah iblis dianggap mukmin? La. Wa kana minal kafirin. Kenapa dia menentang satu perintah Allah? Menentang berapa? Satu. Sekarang manusia menentang ratusan perintah Allah. Ditentang dan dilawan. Lebih jahat dari iblis. Iblis menentang satu perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Hormat kepada Adam. Usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud karena mukmin kepada Allah. Mereka sujud kepada Adam, illa iblis, aba wastakbar. Dia enggan, sombong. Kesombongannya iblis terlihat dari ucapannya, sikapnya menentang, itu adalah kesombongan. Sombong itu definisinya apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ketika datang kebenaran, Anda tahu ini al-haq. Tahu, yakin ini kebenaran. Tapi Anda tolak. Iblis itu tahu itu kebenaran. Dari mana? Karena ini sumbernya dari Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi pengakuan akan adanya Allah itu belum cukup, Pak. Belum cukup. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk mempelajari tauhid dengan benar. Agar kita tidak menjatuh dalam kekeliruan atau kesalahpahaman. Karena sebagian orang mengatakan bahwa cukup orang itu dianggap bertauhid ketika dia sudah mengesahkan Allah. Dalam hal penciptaan, pengaturan. Allah itu ada, Allah itu satu, selesai. Lalu dia boleh berbuat sekehendaknya, bertindak sekehendaknya. Tidak.
Maka keyakinan itu konsekuensinya adalah ketundukan, kepatuhan akan kepatuhan kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka an-naw'u tsani, macam yang kedua, konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhidul uluhiyah. Wa ma'nahu bi ibaratin ijmaliyah, maknanya dengan ibarah yang global, al-i'tiqadul jazim. Keyakinan yang kuat, yang tidak ada keraguan, ya. Karena kalau kita bicara iman, iman itu keyakinan yang kuat. Keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau orang ragu, maka dia belum dikatakan iman, beriman. Al-i'tiqadul jazim bi anna Allah subhanahu huwal ilahul haq. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Wala ilaha ghairuh. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ifraduhu subhanahu bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam hal ibadah. Wa bayanuhu, dan penjelasannya, annal ilah huwal ma'luh al-ma'bud. Bahwasanya ilah, Tuhan kita adalah al-ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Wal ibadah fil lughah, sedangkan makna ibadah secara bahasa, hiyal inqiyad wat tadhallul wal khudu'. Ibadah itu artinya ketundukan, penghinaan diri, khudu', menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Al-inqiyad wal khudu' wat tadhallul, yakni ketaatan disertai dengan perendahan diri, penghinaan diri. Itu makna ibadah. Kalau seseorang patuh dengan merendahkan dirinya di hadapan makhluk tersebut, dia telah beribadah kepada makhluk tersebut. Al-khudu' wa tadhallul. Jadi betul-betul dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Yang memunculkan ketaatan, kepatuhan. Itu ibadah, dan itu hanya boleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad arrafaha ba'dul ulama. Sebagian ulama mendefinisikan ibadah bi annaha kamalul hubbi ma'a kamalil khudu'. Kesempurnaan cinta yang disertai dengan kesempurnaan al-khudu', ketundukan dan kepatuhan. Fatauhidul uluhiyah, maka tauhid uluhiyah itu dasarnya adalah ikhlasul ibadah lillah. Memurnikan ketaatan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan untuk Allah. Baik secara batin maupun zahir. Bihaitsu la yakunu syai'un minha li ghairihi. Tidak ada sedikit pun bagian dari ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mu'min billah, maka orang yang beriman kepada Allah, ya'budullah wahdah. Dia hanya beribadah kepada Allah. Wala ya'bud ghairahu, dan dia tidak beribadah kepada selain Allah. Fayukhlisu lillahil mahabba wal khawf wal raja wad du'a wat tawakkul. Maka orang mukmin adalah orang yang memurnikan segala ketaatannya. Baik dia memurnikan cintanya hanya kepada Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah, harapannya, doanya, tawakalnya, ketaatannya, ketundukannya, wa jami'u anwa'il ibadah wa ashkaliha. Dan seluruh macam-macam ibadah dan segala macam bentuk ibadah, dia hanya menyerahkan kepada Allah, dia persembahkan hanya kepada Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin ikhwani fillah, secara zahir ibadahnya hanya kepada Allah. Batinnya pun ibadahnya hanya kepada Allah. Apa ibadah batin? Ibadah yang tersembunyi. Kalau zahir itu seperti salat. Itu ibadah zahir yang terlihat. Ibadah batin itu niat, rasa cinta, al-khawf, rasa takut, tawakal, itu ibadah batin. Jangan sampai kita secara zahir terlihat menyembah Allah, tapi batin kita bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Terlihat salat menghadap Allah,
tapi niat kita bukan karena Allah, berarti kita belum memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri majlis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.